Bab 2503 sebuah pikiran yang mengerikan. Aku belum pernah melihatnya di kediaman keluarga Ma. Dan aku tahu paman keduaku selalu nakal, tapi dia sangat menghormati pria tua berjubah hitam ini yang sangat tidak biasa. Ma Qian melihat Chu Chen dan berbicara tanpa ragu-ragu. Menghadapi kebencian mendalam yang mengikatnya pada darah dagingnya, Ma Qian telah belajar untuk berpikir lebih dewasa. Dilihat dari situasinya, pria tua berjubah hitam ini sangat mencurigakan. Chu Chen menyipitkan matanya lalu perlahan berbicara, bagaimanapun juga, sikap guru Ma terhadap lelaki tua berjubah hitam ini memang cukup aneh. Selain itu, Chu Chen dengan berani berspekulasi bahwa jika kematian sesepuh keluarga Ma, yang juga kakek Ma Qian, terkait dengan tuan kedua Ma ini, maka tuan kedua Ma pasti mendapat dukungan dari seorang ahli alam Raja Dewa di belakangnya. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengambil tindakan terhadap sesepuh keluarga Ma karena sesepuh itu adalah seorang ahli alam Raja Dewa sejati. Memikirkan hal ini, Chu Chen tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Masalah ini memang tidak sesederhana kelihatannya. Namun, karena kita sudah memutuskan untuk membantu, masalah ini jelas perlu diselesaikan. Saudara Yu, awasi orang tua berjubah hitam ini. Kurasa orang ini bukan orang biasa. Dia bahkan mungkin seorang ahli hebat di alam Raja Dewa. Pada saat itu, Chu Chen melihat Lu Yu dan berkata, kekuatan Lu Yu berada di tahap awal alam Raja Dewa, jadi akan lebih tepat jika dia mengawasi lelaki tua berjubah hitam itu. Setelah mendengar perkataan Chu Chen, Lu Yu mengangguk tanpa ragu dan berkata, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Setelah Lu Yu selesai berbicara, dia mengalihkan sebagian perhatiannya kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Karena jarak yang jauh dan fakta bahwa tetua berjubah hitam itu menyembunyikan auranya, Chu Chen dan yang lainnya tidak dapat menentukan kekuatan sebenarnya. Namun, berdasarkan penilaian Chu Chen, meskipun lelaki tua berjubah hitam ini adalah seorang ahli yang kuat di alam Raja Dewa, kekuatannya mungkin tidak terlalu hebat. Dia mungkin hanya setara dengan patriark tua keluarga Ma, atau mungkin sedikit lebih baik. Karena jika seseorang cukup kuat, mereka tidak perlu menggunakan begitu banyak rencana dan trik. Di sisi lain, mata guru Ma sedikit berkedut setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu. Namun, ia segera tersenyum, menatap lelaki tua berjubah hitam itu, dan berkata, "Senior, Anda bercanda. Sekarang seluruh keluarga Ma setia dan mendukung saya untuk menjadi kepala keluarga Ma. Selain itu, dengan dukungan dari Anda sekalian para senior, saya tentu akan mampu memimpin seluruh keluarga Ma dengan baik." Tuan Ma berbicara dengan hormat, senyum menjilat teruk di wajahnya, jelas menunjukkan rasa hormatnya yang besar kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Aku dengar kau masih belum menemukan dan mengurus putri tunggal saudaramu. Apakah kau masih memikirkan ikatan darah? Setelah mendengar kata-kata guru Ma, lelaki tua berjubah hitam itu mencibir lalu berbicara. Tidak. Mendengar itu, Guru Ma buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Senior, mohon jangan salah paham. Saya tentu saja tidak mempertimbangkan ikatan darah apapun. Lagi pula, baik itu ayah saya atau saudara kandung saya sendiri, saya sudah. Belum lagi si jalang kecil itu, tapi dia diselamatkan oleh orang lain saat dia melarikan diri. Aku masih belum menemukan mereka. Begitu aku menemukannya, aku akan mencabik-cabik mereka." Tuan Ma dengan sungguh-sungguh meyakinkan lelaki tua berjubah hitam itu, yang tampak seolah ingin mencabut jantungnya.
Sebaiknya kau berpikir seperti ini, dan kau harus ingat bahwa pencapaianmu hari ini adalah hadiah dari kami. Karena kami bisa memberikan ini kepadamu, kami juga bisa mengambilnya kembali. Jadi sebaiknya kau jangan memiliki pikiran yang tidak setia, jika tidak kau tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Pria tua berjubah hitam itu berbicara lagi, suaranya dingin. Saya mengerti, senior. Secercah rasa takut menyelinap ke dalam kata-kata Guru Ma, dan secercah kepanikan terlintas di matanya, tetapi dengan cepat tertutupi oleh senyumnya yang ramah. Dia tahu bahwa semua kekuasaan dan statusnya diberikan kepadanya oleh lelaki tua berjubah hitam di hadapannya, dan bahwa begitu dia kehilangan dukungan mereka, dia tidak akan memiliki apapun. Pria tua berjubah hitam itu memiliki tatapan setajam pisau, menembus penyamaran Guru Ma. Dia mendengus dingin, tampaknya tidak sepenuhnya yakin dengan jaminan Guru Ma. Dia perlahan berdiri, jubah hitam panjangnya berkibar tanpa angin, memancarkan rasa tercekik yang menyesakkan. Ingat kata-katamu, Tuan Ma. Pria tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara dalam dan tegas. Setiap kata menghantam hati Tuan Ma seperti pukulan palu. Kita tidak punya banyak waktu. Kau harus segera menangani perempuan jalang itu dan mengendalikan keluarga Ma sepenuhnya. Jika tidak, ia tidak menyelesaikan ucapannya, tetapi ancamannya sangat jelas. Keringat dingin mengucur di dahi Tuan Ma. Ia mengangguk berulang kali, suaranya sedikit bergetar, ya, saya pasti akan menyelesaikan ini secepat mungkin. Setelah mendengar itu, lelaki tua berjubah hitam itu tak berkata apa-apa lagi, berbalik dan menghilang ke dalam bayangan, hanya menyisakan Tuan Ma seorang diri. Ekspresi kejam muncul di wajahnya, dan matanya berkilat penuh amarah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, sebagai kepala keluarga Ma yang terhormat, akan diancam dan diperlakukan seperti budak, diperintah-perintah seperti seorang pelayan. Hal ini membuatnya sangat marah. Namun, mengingat situasi saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain marah karena dia masih perlu mengandalkan kekuatan para tetua berjubah hitam itu. Yang lebih penting lagi, dia juga tahu bahwa lelaki tua berjubah hitam itu bukanlah orang istimewa, tetapi kekuatan di baliknya tak terukur. Jika dia mengkhianatinya, nasibnya akan 100 kali lebih buruk daripada nasib saudaranya. Memikirkan hal itu, kilatan kejam muncul di matanya, lalu dia buru-buru menghampiri Ma San. Ia segera melihat Guru Ma mendekat dan buru-buru berkata, "Guru." Disinilah letak kecerdikan Ma San. Meskipun tuan kedua Ma belum secara resmi mengambil alih sebagai kepala keluarga, upacara pengangkatannya telah diadakan hari ini. Jadi Ma San tidak ragu untuk langsung memanggilnya sebagai kepala keluarga. Jika di waktu lain, tuan kedua Ma pasti akan sangat gembira mendengarnya, tetapi ia baru saja mengalami ketidakadilan besar dan dipenuhi amarah. Ia sama sekali tidak mempedulikan sanjungan Ma San. "Sudah kubilang cari perempuan jalang itu, apa kau sudah menemukannya?" Guru Ma menatap Ma San dan bertanya dengan dingin. Mendengar itu, jantung Ma San berdebar kencang. Ia dengan hati-hati mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi Guru Ma. Bab 2504 Harapan Terakhir. Ketika dia menyadari bahwa wajah Guru Ma pucat pasi, dia langsung tahu bahwa harinya akan menjadi hari yang buruk. Secara logika, hari ini adalah hari yang membahagiakan, dan Guru Ma seharusnya tidak membahas masalah ini karena dianggap membawa sial. Namun, saat ini, Guru Ma tidak hanya membahasnya, tetapi ekspresinya juga sangat tidak menyenangkan, yang membuktikan bahwa Guru Ma saat ini sangat tidak bahagia. "Aku sedang bertanya, apa kau tidak mendengarku?" Guru Ma sangat marah ketika melihat Ma San tidak segera menjawab setelah dia bertanya, dan malah ekspresinya terus berubah.
Mendengar itu, Masan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menatap Tuan Kedua Ma dan berkata, "Tuan Kedua, ketika saya bergegas ke sana bersama tetua kedua hari itu, perempuan jalang itu sudah menghilang. Kami telah mencarinya beberapa hari terakhir ini. Karena hari ini adalah hari besar bagimu untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga, makanya kami kembali." Masan buru-buru angkat bicara karena tahu dia tidak bisa menghindar hari ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menelan pil pahit dan mengatakannya. Memukul, benar saja. Setelah Masan selesai berbicara, Ma Erye tanpa ragu menamparkan wajahnya, dan pipi kanan Masan langsung membengkak seperti roti kukus. Kau berani-beraninya kembali padahal kau bahkan belum menemukannya. Cari dia sekarang, dan kau bisa kembali setelah menemukannya. Guru Ma berbicara dingin, melampiaskan semua amarahnya pada Masan. Masan menutupi wajahnya yang bengkak, tidak berani berkata apa-apa lagi, takut jika ia mengucapkan beberapa kata lagi, ia mungkin akan kehilangan nyawanya hari ini. Ya, aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, Masan buru-buru pergi. Baginya sekarang, meninggalkan tempat yang penuh masalah ini sebenarnya adalah pilihan yang baik, karena dia tidak lagi harus menghadapi Tuan Ma yang pemarah. Semua ini diamati oleh Chu Chen dan yang lainnya, karena mata mereka terus tertuju pada Guru Ma. Sepertinya lelaki tua berjubah hitam itu mengatakan sesuatu kepada Guru Ma yang membuatnya sangat marah. Chu Chen tersenyum tipis lalu berkata perlahan. Orang itu berani bersikap arogan di depan Guru Ma, pasti dia punya semacam dukungan. Entah dia sangat kuat atau dia memiliki latar belakang yang berpengaruh. Sepertinya jika kita ingin berurusan dengan Guru Ma, kita harus menghadapi lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat itu, Lu Yu juga angkat bicara. Meskipun dia mengatakan ini, nadanya seolah menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius pria tua berjubah hitam itu. Hehe, lebih baik kalau dia tidak ikut campur. Kalau dia ikut campur, kita tidak punya pilihan selain menghadapinya juga. Setelah mendengar kata-kata Lu Yu, Chu Chen terkekeh lalu berbicara. Itu sangat masuk akal. Lu Yu setuju tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Chu Chen, tanpa mempedulikan siapa pihak lainnya. Di alam primordial, dia selalu harus bertindak dengan menahan diri karena dia waspada terhadap kekuatan di balik lawan-lawannya. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Jadi dia mulai bertindak gegabah. Jika bukan karena Makian, dia pasti sudah bersiap untuk bergabung dengan Chu Chen menyerang keluarga Ma dan membunuh Tuan Ma kedua. Lagi pula, begitu Guru Ma meninggal, semua ini akan berakhir. Namun, demi Makian, mereka harus merencanakan tindakan mereka. Jika tidak, setelah membunuh Guru Ma dan pergi, Makian kemungkinan akan menghadapi pembalasan dan bahkan berada dalam bahaya maut. Oleh karena itu, mereka harus mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka. Mari kita terus mengamati, kita mungkin menemukan sesuatu yang lain. Pada saat itu, Chu Chen berbicara lagi, dan kedua orang lainnya tidak keberatan setelah mendengarnya. Saat itu Tuan Ma masih sangat marah. Dia melihat sekeliling, bersiap mencari pelampiasan lain untuk amarahnya, ketika seorang pria berpakaian seperti pelayan buru-buru datang ke sisi Tuan Ma. Tuan kedua, upacara pelantikan akan segera dimulai, ayo cepat-cepat ke sana. Setelah pelayan itu mendekati Tuan Ma, ia buru-buru berbicara. Mendengar itu, Tuan Ma mengangguk. Meskipun ia marah, ia tahu pentingnya masalah ini. Mengambil alih sebagai kepala keluarga sangat penting baginya, karena setelah upacara ini, ia akan menjadi kepala keluarga Ma yang sah. Akan jauh lebih mudah baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan saat itu. Yang terpenting,
Begitu dia mengambil alih sebagai kepala keluarga, dia dapat mempermalukan saudaranya, dan masalah ini akan selesai. Lagi pula, dia tahu bahwa masih banyak perbincangan tentang hal itu di luar sana. Desas-desus ini baru akan berangsur-angsur menghilang setelah saya resmi menjabat sebagai kepala keluarga. Tuan Ma menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa meskipun amarahnya membara, upacara pengangkatan sebagai kepala keluarga tidak boleh dilakukan dengan buruk. Dia harus menunjukkan martabat dan ketenangan seorang kepala keluarga dan tidak membiarkan orang luar melihat kepanikannya. Baik, saya mengerti. Saya akan segera ke sana, kata Tuan Ma kepada kepala pelayan, yang mengangguk dan pergi. Tuan Ma merapikan pakaiannya sejenak dan berjalan dengan mantap menuju tempat upacara peresmian. Besok adalah hari penting dalam hidupnya, dan dia pasti akan menyambutnya dengan cara terbaik. Chu Chen memperhatikan sosok guru Ma yang pergi, kilatan kelicikan terpancar di matanya. Sepertinya upacara pergantian kepala keluarga akan segera dimulai. Pembawa acara tak kuasa menahan diri untuk mengatakan ini. Lu Yu hanya mengangguk tenang setelah mendengar ini, tetapi makian mengepalkan tinjunya dan kuku-kukunya yang tajam menancap ke telapak tangannya. Perilaku ini menunjukkan bahwa dia sangat tertekan pada saat itu. Lagi pula, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tokoh utama di sini saat ini seharusnya adalah ayahnya, tetapi sekarang bukan hanya ayahnya tidak ada di sini, tetapi dia juga meninggal secara tidak adil, yang membuat masih sangat marah. Jangan khawatir, ayahmu akan segera dibebaskan. Semua orang jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Chu Chen melirik makian dan tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia menawarkan kata-kata penghiburan. Ya, aku mengerti kakak Chu. Setelah mendengar kata-kata Chu Chen, makian segera melonggarkan kepalan tangannya dan mengangguk dengan penuh semangat. Harapannya kini tertumpu pada Chu Chen, dan dia percaya bahwa Chu Chen pasti akan mampu membersihkan nama ayahnya. Ini adalah harapan terakhirnya. Bersambung T.